Misalnya kalau kita bicara tentang status atau riwayat akademik Joko Widodo itu kan dari versi UGM saja berbeda. Misalnya Prof. Ova Emilia dalam dua keterangan resmi itu menyebut dua tanggal kelulusan yang berbeda. Yang pertama disebut 5 November 85, yang kedua 23 Oktober 85. Ini kan peristiwa 41 tahun yang lalu. Jadi wajar aja orang mungkin salah membaca atau slip tongue. Apakah Detail-detailnya. Bung Kozinudin melihat artinya pemeriksaan sebelumnya terburu-buru, tidak teliti? Ya, dua hal ya yang terkonfirmasi ya. Pertama, ya memang itu terburu-buru. Yang kedua justru ini adalah bagian dari tindak lanjut pertemuan sejumlah tokoh nasional termasuk tim kami, Pak Abraham Samad dengan Presiden Prabowo Subianto di 30 Januari yang lalu. Dan di antara pertemuan tim kami dengan Presiden, di antaranya adalah keluhan tentang soal kriminalisasi termasuk kasus ijazah palsu. Dan memang ada pesan dari arahan Presiden agar penanganan kasus ini harus hati-hati, tidak boleh kemudian dilakukan secara serampangan, katakanlah demikian. Dan memang setelah itu di tanggal 2 Februari 2026, kemudian Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermawan mengkonfirmasi berkas telah dikembalikan oleh jaksa. Dan menariknya memang ada 3 petunjuk penting dari jaksa. Ya. Yang pertama melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi, yang kedua melakukan pendalaman terhadap keterangan ahli, dan yang ketiga melakukan pendalaman terhadap keterangan bukti-bukti. Dan dalam konteks ketiga itulah kami kemarin sudah mendatangi Polda Metro Jaya untuk memastikan bukti laboratorium forensik itu harus ditempuh proses yang independen, karena setidaknya bukti yang independen itulah akan mengkonfirmasi bahwa memang sudah ada pembuktian yang paripurna, sehingga tidak versi dari penyidik saja, sehingga klien kami diberi ruang untuk membela diri bahwa penelitiannya itu memang ilmiah, dibuktikan dengan tim independen juga bisa melakukan penelitian dan hasilnya juga bisa dikomparansikan begitu. Nah, adapun terkait pemeriksaan dalam konteks saksi dalam ini saksi pelapor itu juga tidak lepas dari petunjuk jaksa, di mana salah satunya adalah melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi-saksi. Ada 2 saksi tentu yang relevan. Yang pertama saksi pelapor itu sendiri, dan memang apa yang terjadi itu sebenarnya mengkonfirmasi banyak sekali anomali dan kontradiksi dalam pemeriksaan. Misalnya kalau kita bicara tentang status atau riwayat akademik Joko Widodo itu kan dari versi UGM saja berbeda. Misalnya Prof. Ova Emilia dalam 2 keterangan resmi itu menyebut 2 tanggal kelulusan yang berbeda. Yang pertama disebut 5 November 85, yang kedua 23 Oktober 85. Tentu hal-hal yang demikian kan perlu didetailkan, dikonfrontasi kepada pihak yang lulus. Ini yang benar mana? Misalnya juga soal KKN, versi Bareskrim dengan versi pelapor saudara Joko Widodo kan berbeda, ada 85 dan kemudian 83, yang benar yang mana? Nah, termasuk soal-soal berkaitan dengan misalkan skripsi. Skripsi itu ada banyak anomali dan kontradiksi. Anomalinya misalnya tidak ditandatangani, apakah itu lazim, apakah itu sebuah penyimpangan, saudara sendiri dulu menerimanya, apakah ada tanda tangan atau tidak. Tentu ini kan perlu diklarifikasi, agar apa? Agar menjadi jelas dalam proses penyidikan ini apakah benar saudara Joko Widodo itu telah menempuh studi yang benar di UGM, memiliki ijazah yang benar di UGM, sehingga katakanlah ketika ada penelitian yang menyimpulkan ijazah saudara Joko Widodo itu palsu, dianggap telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya atau menjatuhkan kehormatannya sehina-hinanya. Nah, itu yang saya pikir perlu didalami. Saya tanyakan ke Bung Rifai, apa tanggapannya soal tadi keraguan-keraguan dan ada bukti-bukti yang tidak dianggap sinkron begitu? Ya, kembali lagi ini kan sebenarnya kan proses petunjuk dari jaksa ini sesuatu yang sebenarnya alamiah lah ya. Karena bagaimanapun ini kan sekarang polisi ingin menyerahkan seluruh berkas tanggung jawab kepada jaksa. Sebelum jaksa mengambil alih, tentunya ya jaksa juga akan melihat dulu apa nih yang akan kami ambil alih kan begitu kan. Dan dia juga melihat dari berbagai angle, termasuk juga melakukan check and balance. Itulah tujuannya kenapa ada proses pratut seperti pra penuntutan ya. Dan di sini rupanya jaksa akan melihat ini perlu dilengkapi lagi. Karena apa? Nanti setelah ini kan jaksa selanjutnya akan membawa ini ke persidangan. Ya. Beliau yang akan bertarung di persidangan. Tentunya misalnya beliau minta ini dilengkapi, ditambahkan pun itu sesuatu yang wajar untuk istilahnya lebih kurang melengkapi seluruh peralatan yang dia perlukan untuk nanti bertarung di persidangan. Jadi memang ini alamiah dan perlu disupport ya, apapun yang diminta oleh jaksa sepanjang memang logis berdasar hukum kita support ya. Dan kalau saya lihat khususnya untuk yang Pak Jokowi, menurut saya juga pertanyaan-pertanyaan sangat wajar ya. Dan ini sebenarnya kan nantinya membuat
jaksa sendiri menjadi confirm untuk bisa nanti menjalani persidangan. Dan dia harus bertanggung jawab sampai kasasi kan. Panjang proses ini. Makanya kami mensupport apapun yang diminta jaksa untuk bisa lebih didalami ya. Termasuk juga ada beberapa mungkin tambahan selain soal pendalaman. Terkait dokumen-dokumen juga ada beberapa yang ingin dia konfirmasi lagi. Termasuk mungkin juga ada beberapa data yang agak berbeda tadi ya. Itu juga memang harus diluruskan. Cuma kan kembali lagi, ini kan peristiwa 41 tahun yang lalu. Jadi wajar aja orang mungkin salah membaca atau slip tongue. Tapi kan kembali lagi ya dicari yang benarnya seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Agar nanti dakwaannya lebih rigid, lebih jelas.